Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Tuhan GPDI Tiberias Bogor. Saya percaya pada hari ini kita merasakan sukacita yang daripada Tuhan dan kita dalam keadaan sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan lewat renungan pagi gereja kita yang ada di YouTube gereja kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak kita semua berdoa kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau telah menjaga kami, memelihara kami, bahkan menuntun setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat anugerah-Mu, kasih setianya Tuhan dalam hidup kami. Semua karena anugerah Tuhan. Tidak balasan daripada kami Tuhan, selain memuliakan Tuhan, selain memuji Tuhan dalam hidup kami. Dan pada kesempatan ini, di hari yang baru yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami rindu mendengarkan firman-Mu, ditaburi kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin kuat, sehingga kami bisa menghasilkan buah-buah yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga. Ini hidup kami, pimpin kami Tuhan. Lewat program renungan pagi ini, berbicaralah Tuhan kepada jemaat Tuhan. Ini doa kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama kembali dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-36 berkata begini. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu yang adalah murah hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menuliskan tentang buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, dan salah satu buah roh yang disebutkan adalah kemurahan. Yang sering kita dengar buah roh dan dia memiliki 9 rasa. Dan salah satu rasa dari buah roh adalah kemurahan. Kemurahan adalah sikap hati yang mau memberi dan berbagi dengan orang lain. Nah, tema saya pada saat ini yaitu berbicara tentang kemurahan hati dalam memberi. Dalam Lukas pasal 6, ayatnya yang ke-36 yang sudah saya baca dan saudara tadi, Yesus sendiri mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang bermurah hati. Sama seperti Bapa yang di sorga yang adalah murah hati. Ini berarti bahwa kita harus memiliki hati yang mau terbuka dan hati yang mau berbagi untuk orang lain. Kemurahan hati dalam memberi bukan hanya tentang berbicara tentang memberi barang material Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini juga berbicara tentang bagaimana kita memberi waktu kita. Ini juga berbicara tentang bagaimana kita memberi perhatian kita. Ini juga berbicara tentang bagaimana kita memberi kasih kita kepada orang lain. Ini juga berbicara tentang bagaimana hati kita, saudara dan saya memiliki hati yang mau mendengarkan, dan hati yang mau memahami, dan hati yang mau membantu orang lain. Kemurahan hati sangatlah penting untuk saya dan saudara memilikinya. Ini berupa karakter kita. Ini berupa hati kita. Kalau saudara dan saya memiliki kemurahan hati kalau saudara dan saya memiliki kemurahan hati dalam pribadi saudara, karakter saudara, maka saya boleh katakan saudara akan memiliki kasih kepada orang lain. Mengapa kita harus memberi dengan kemurahan hati? Yang pertama, Allah kita adalah Allah pemberi, Bapak Ibu Saudara. Allah kita adalah Allah yang memberi yang sangat besar.
yang pernah ada di dunia ini. Saudara, kalau saudara melihat apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara, Dia memberi anaknya yang tunggal, Yesus sendiri. Dia rela mati, dia rela disalibkan, dia memberi nyawanya. Dan itu karya penebusan Tuhan agar kita bebas dari belenggu dosa. Dan kalau saudara mungkin perhatikan, saya boleh katakan pada saat ini, saudara tidak akan pernah bisa membayarkan dengan harta saudara, membayarkan dengan uang saudara, membayarkan dengan emas, perak, mobil saudara, harta kekayaan, bahkan sekalipun gunung yang saudara punya, saudara tidak akan pernah bisa membayarkan apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup saudara. Karena Allah sendiri memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Dan kita harus mencontoh itu. Kita harus mencontoh Allah kita yang ketika dia memberi dengan kemurahan hati. Dan yang kedua, memberi akan menghasilkan berkat. Memberi akan menghasilkan berkat. Rasul Paulus menuliskan dalam 2 Korintus pasal 9. Sama-sama kita buka dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9. Ibu saudara. Dikatakan di sana dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 dalam terjemahan lain saya bacakan kepada saudara. Rasul Paulus mengatakan begini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih kepadamu. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Sehingga kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan dapat berbuat baik dalam segala hal. Memberi akan menghasilkan berkat kepada saudara. Saudaraku yang terkasih, orang yang memiliki kemurahan hati adalah orang yang Tuhan sayang. Dan dikatakan tadi dalam 2 Korintus, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Sehingga kamu senantiasa berkecukupan dalam segala hal dan dapat berbuat baik dalam segala hal. Yang ketiga, memberi mengubah hati kita. Memberi dengan kemurahan hati akan mengubah hati kita. Kita akan menjadi sama seperti Kristus yang adalah pemberi yang besar. Pemberi yang terbesar. Dan dia memberikan nyawanya. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Itu karena kemurahan dan kasih sayangnya kepada saya dan saudara. Karena itu, kemurahan hati dalam memberi adalah satu buah roh yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mau agar saya dan saudara memiliki hati yang mau memberi dengan kemurahan. Karena orang yang memiliki kemurahan, karakter kemurahan dalam hidupnya adalah orang yang mengasihani sesamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga buat firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami memberi dengan kemurahan hati. Kami rindu terus diubahkan Tuhan. Kami rindu terus dimampukan Tuhan dalam hal ini. Mampukan kami Tuhan, berikan kami kekuatan. Dan kami percaya dalam Tuhan kami akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, pasti ada kekuatan itu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.